Eee, saya meragukan ya kalau sampai itu Rudiana menunjuk para pengacara ini, seperti itu. Apalagi hingga saat ini media ataupun saya pribadi belum pernah tuh melihat surat kuasa dari Ibtu Rudiana ya. Karena menurut sepengetahuan saya ya, eh, sebelum mereka-mereka ini banyak muncul di media ya yang katanya mengaku jadi apa namanya kuasa hukum dari Ibu Rudiana, saya sudah menelusuri, saya sudah mencoba berkomunikasi ya dengan sosok yang tidak perlu saya sebutkan namanya, dan itu satu letting dengan Pak Ibtu Rudiana. Waktu itu saya sempat berbicara eh, jujur ya, menawarkan diri ya terkait Ibtu Rudiana ini, karena bagaimanapun kan jadi sorotan media. Saya bilang mungkin ada baiknya kita dampingi dan kita nanti sebagai juru bicara atau apapun. Namun apa jawabannya terjadi? Bahwa dalam kepolisian itu ada protap, ada SOP ya, bahwa apa namanya, polisi yang berstatus aktif itu tidak bisa didampingi oleh kuasa hukum dari luar, karena di kepolisian itu ada atau memiliki tim hukum atau biro hukum yang bisa membantu untuk menangani terkait itu Rudiana. Nah, oleh sebabnya pada saat itu ya saya pikir ya ada gunanya juga kan gitu loh, karena bagaimanapun eh, informasi yang saya dapat itu jelas gitu ya. Satu, dan memang Ibtu Rudiana juga terbentuk dengan instruksi pimpinan, jelas dong, karena dia masih aktif bagaimanapun harus mengikuti arahan atau instruksi pimpinan seperti itu. Artinya polisi yang aktif itu tidak, artinya dia belum bisa menuju kuasa hukum atau gimana bang? Atau memang dia perlu dibantu dari kuasa hukum, seorang pengacara kah atau seperti apa? Atau memang dia nantinya akan di, apa namanya, dibantu hukum oleh bidang hukum yang ada di kepolisian? Dia memang harusnya didampingi kalau memang diperlukan oleh tim hukum atau biro hukum yang ada di dalam institusi itu gitu, seperti itu. Kecuali pimpinan menghendaki lain, karena itu Diana ini kan pasti akan ikut perintah dan bergantung pada pimpinan gitu. Nah, makanya terkait kuasa hukum yang eh, para apa namanya, para kuasa hukum ini yang masuk telah mendapatkan kuasa hukum itu, kalau memang benar ada, ditunjukkan saja, jadi tidak menimbulkan polemik gitu loh, seperti itu. Kalau memang itu benar ada, artinya bahwa Ibtu Rudiana mendapat restu atau arahan untuk menggunakan pengacara lain gitu. Berbicaranya bukan boleh tidak boleh, tapi berdasarkan SOP yang ada dalam kepolisian, di polisi aktif itu memang eh, harusnya didampingi oleh tim hukum atau biro hukum yang ada di dalam. Seperti itu. Meski dia dilaporkan di baris krim bang? Ya, itu kan hanya baru dilaporkan seperti itu gitu. Kecuali kalau memang sudah dinonaktifkan atau seperti apa, seperti halnya dulu kan waktu Ferry Sambo kan nggak ada, ya nggak, waktu Ferry Sambo kan sebelum nonaktif kan nggak ada yang mendampingi kan, seperti itu gitu. Pas sudah non aktif baru ya bang? Ya, baru ada yang mendampingi gitu, itu pun nggak serta merta sampai terpublikasikan dan sebagainya kan gitu. Seperti itu. Sampai tim kuasa hukumnya mensomasi Dedi Dedi Mulyadi, terus ada dua orang lagi. Abang menanggapi seperti apa bang? Kalau saya sih ya, terkait somasi kan memang siapa saja boleh. Kalau ada landasan, ada dasarnya ya memang itu harus somasi itu harus keluar gitu. Tapi saya pikir lucu ya. Kang Deddy apa yang harus disomasi ya? Kang Deddy itu kan memang bukan praktisi hukum, bukan pengacara. Dia itu lebih pada sebagai konten kreator, dan juga dia public figure sebagai pejabat yang memiliki kepedulian, ya enggak? Dia ingin sekali
masyarakat awam ini melek mata akan hukum yang terjadi di Indonesia ini. Oleh karenanya dia menelusuri itu dengan inisiatif apa namanya, pengen sekali loh kasus Pina ini benar-benar terang benderang gitu loh. Kalau yang saya lihat itu gitu loh. Terus kalau ada orang lain yang tiba-tiba mensomasi apa? Ya enggak? Iya betul. Perkaranya kan hanya baru dilaporkan. Buktikan dulu gitu loh. Ya enggak? Dibuktikan dulu laporan ini. Kalau memang itu Rudian dilaporkan, ya proses dulu. Nanti kalau memang tidak terbukti keluar SP2 ini, silahkan laporkan balik.